hidup yang natural dan universal. Nah, seringkali penjelasan mereka mengenai pengobatan-pengobatan alternatif itu, yang sifatnya natural tadi, itu terkesan dekat dengan mistik, terkesan bertolak belakang dengan realita atau akal sehat, atau juga dekat dengan bahaya okultisme. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi ya. Ada hubungan dengan yang kelima, pengobatan alternatif manapun sama baik, bahkan harus dianggap juga, bahkan kadang-kadang cenderung dianggap lebih baik daripada terapi konvensional. Beberapa pengobatan alternatif yang dia ajukan atau yang diusulkan, diantaranya akupunktur, biofeedback, chiropraktik, osteopati, homeopati, iridologi, massage, meditasi, terapi nutrisi, ya, diagnosa dan penyembuhan psikik, bukan psikis, psikik. Psikik ini lain, istilah psikik digunakan sekarang bukan lagi psikis ya. Psikis itu memang jelas psikologi dan sebagainya, psikoterapi. Tapi kalau psikik ini sudah melibatkan meditasi dan melibatkan dimensi, tadi barangkali digunakan istilah dimensi keempat atau dimensi roh begitu. Dimensi roh. Nama-nama ini saudara, kayak chiropraktik itu di Amerika sudah mendapatkan lisensi kalau chiropraktik itu ya. Jadi katanya letak-letak tulang dan sebagainya dikembalikan kepada yang benar. Jadi bukan dipijat tapi kerutuk-kerutuk digituin ya. Jadi nggak tahu diapain tuh sampai kedudukannya, struktur tulang belakang kita dikembalikan lagi ke letak penunjang kesehatan. Homeopati itu adalah mereka percaya hampir sama ini dengan prinsip itu kan, prinsip serum ya, serum dan vaksin begitu. Jadi mereka mengatakan kalau kita makan racun atau obat ya, jadi obat itu adalah racun sebenarnya. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyakit itu justru kita makan supaya tubuh kita dirangsang untuk menghasilkan lawannya daripada sebab akibat daripada racun itu sehingga terjadi pemulihan. Jadi misalnya katakanlah kalau asma kita itu disebabkan oleh apa? Nah, dikasih obat yang merangsang justru asmanya supaya tubuh kita dirangsang untuk melawan rangsangan dari racun-racun itu. Ini yang dikatakan sebagai homeopati. Jadi kalau saudara pergi ke Inggris misalnya itu ada toko-toko obat yang jual di tabung-tabung kecil gitu ya. Aromaterapi macam-macam. Ada pil-pil tertentu begitu yang dari rumput ini, rumput itu segala macam yang sebenarnya efeknya evolusi dalam pemahaman postmodernism. Kalau Darwin mengatakan segala sesuatu berasal dari tingkat yang lebih rendah karena proses seleksi natural dan karena survival for the fittest itu akhirnya yang paling kuat bisa bertahan dan sekarang ada. Jadi artinya sekarang dari mana manusia, dari mana benda-benda, binatang-binatang segala macam ini datangnya dari proses evolusi yang panjang dari tingkat-tingkat keberadaan yang lebih rendah di belakang kita jutaan tahun yang lampau. Tapi sekarang dengan posmo ini dibalik ya. Jadi menurut mereka ini sebetulnya evolusi itu evolusi ke depan. Kita ini sekarang sedang menuju kemana? Sedang menuju ke mengilahi. Kita ini sedang berproses menjadi yang ilahi, menjadi yang lebih sempurna begitu. Jadi semuanya sedang berevolusi menjadi yang esa, yaitu yang satu, yang whole, the whole itu yang esa itu yang kadang-kadang disebut sebagai roh semesta ini atau sebagai yang ilahi atau apa saja yang dianggapnya sebagai goal terakhir daripada evolusi nanti. Jadi ide yang mereka pahami di sini ialah bahwa hal-hal baru, bahkan juga hal-hal yang utuh dan keberadaan kita yang sekarang ini yang nanti akan lebih sempurna akan dihasilkan oleh kekuatan kreatif yang sekarang sedang berproses dalam alam semesta ini, termasuk di dalam diri manusia, dalam hidup. Jadi kalau orang mengaitkan diri dengan kekuatan kreatif yang mempengaruhi holisme global ini, akan mempengaruhi kesehatan personal kita juga. Jadi artinya kalau kita sekarang sering-sering katakanlah bermeditasi, karena dalam alam ini sedang berjalan proses menuju kepada perfeksi, akhirnya mencapai titik kesempurnaan itu, kalau kita tap ya, kalau kita katakanlah kita tempelkan, kita colokkan antena kita atau tempat kontak kita dengan proses itu, kita akan dipercepat evolusi kita menuju kepada yang holistik, yang sempurna atau yang utuh itu. Itu asumsi mereka yang keenam. Yang ketujuh, untuk
memahami kesehatan dan penyembuhan kita, menurut mereka perlu model yang alternatif. Jangan lagi melihat kepada model medis yang konvensional. Yang alternatif itu menurut mereka, manusia harus dilihat sebagai energi. Manusia harus dilihat sebagai energi, bukan materi, bukan hanya tubuh saja. Jadi oleh karena itu kesembuhan harusnya dilihat, atau penyakit harusnya dilihat dari kacamata, dari perspektif soal energi tadi itu. Jadi penyakit bukan lagi dilihat sebagai misalnya penyakit organis, inorganis. Kadang penyakit dilihat sebagai gangguan energi. Ada sumbatan barangkali di flow-nya energi kita ya. Sumbatan itu dapat disingkirkan atau dapat diatasi dengan teknik pernapasan, dengan teknik meditasi, dengan tap ini, tap itu dan sebagainya. Itu adalah proses yang dianjurkan oleh paham ini. Jadi penyakit bukan problema fisik tapi gangguan energi dalam pandangan mistik timur, karena semua satu adanya ya. Tidak ada perbedaan sebenarnya, ini hanya soal flow energi saja. Maka kesehatan dapat dicapai melalui, salah satunya mereka mengatakan melalui mantra dan meditasi untuk menerapkan prinsip-prinsip keutuhan dari timur, prinsip unitas dari timur. Meditasi dan pernapasan itu membuat kita menyatu dengan proses evolusi yang sedang menjurus kepada keseimbangan total nanti ke depan. Yang ke-8, asumsi ke-8, kematian tidak dianggap sebagai, Alkitab dikatakan kematian itu apa saudara? Kematian dianggap sebagai musuh kita yang terakhir kan? Musuh yang terakhir kata Paulus. Jadi artinya kenapa disebut sebagai musuh yang terakhir? Oleh karena firman Tuhan mengatakan maut adalah upah dosa. Walaupun sudah dikalahkan oleh Kristus, tetapi sengatnya yang terakhir itu masih bisa berlaku kepada manusia sebelum tubuh kebangkitan diberikan kepada kita. Ketika tubuh kebangkitan, baru maut itu tuntas, tidak bisa lagi menyerang manusia. Tetapi oleh agama-agama timur, kematian tidak dilihat sebagai musuh yang terakhir, tidak dilihat sebagai problem. Kematian bahkan dilihat sebagai pelepasan. Karena kematian itu sesuatu terowongan yang membawa orang masuk kepada realita pertumbuhan baru, pengertian baru, mengalami enlightenment, mengalami pencerahan. Nah ini kalau saya katakan secara sepintas lalu ya, para dokter di sini saya kira paling mengerti ya. Kalau orang sudah diranjang kematian itu paling terbuka untuk didoakan kan? Ya enggak? Paling terbuka untuk didoakan. Itu adalah kesempatan untuk Injil masuk dengan lebih subur, gampang diterima, atau lebih responsif orang kepada pewartaan Injil dan didoakan. Tetapi kalau orang itu sekarang dikatakan jangan khawatir kamu, karena sebentar lagi kamu masuk terowongan cahaya yang membawa kamu kepada keutuhan. Artinya di situ terjadi penyampaian pemikiran yang membutakan atau menyesatkan, sehingga orang dari seharusnya terbuka kepada pertolongan Tuhan, paling tidak pertolongan untuk pengampunan dosanya, sekarang kalau berpikir saya justru akan sedang menuju kelepasan, masuk kepada semangat proses evolusi, ngapain saya perlu Injil? Apa perlunya saya minta pengampunan dosa? Yang saya katakan adalah pengajaran ini sebetulnya merupakan sesuatu yang pada intinya sangat melawan kesempatan Injil, kalau bukan melawan inti dari yang Injil ajarkan. Yang ke-9, pemikiran dan praktek purba itu adalah sumber kaya untuk kita manfaatkan. Jadi kata mereka, atau bukan kata mereka, sekarang ini kenyataannya kalau kita perhatikan ya, di mana-mana di seluruh dunia ini praktek-praktek shinsei ya, tabib-tabib, shaman-shaman begitu ya, dukun-dukun, mbah-mbah, segala macam lah. Itu pokoknya nama-nama spesial untuk orang-orang yang katanya punya hubungan dekat dengan tenaga-tenaga supernatural adikodrati itu, dari Cina, dari Indian, dari Afrika, dari India sama Indian beda sudah ya. Indian juga banyak praktek pedukunannya. India juga begitu juga. Dari Cina, dari Afrika, kepercayaan suku, hampir semua suku di Indonesia juga ada banyak dukun-dukunnya. Ada banyak juga tanda-tanda ajaibnya yang hebat-hebat, yang barangkali juga nggak kalah sama voodoo segala macam ya.
Jadi sekarang ini semuanya itu sedang dieksplor. Jadi kalau kita mau katakan barangkali kalau ada doa-doa kita supaya Tuhan curahkan hujan berkat KKR merata di mana-mana, sekarang ini juga sedang terjadi KKR di mana-mana yang luar biasa, saudara. Voodoo saya pernah dengar itu pernah mengadakan konferensi internasional mengumpulkan dukun-dukun dari seluruh dunia supaya mengumpulkan kekuatan melawan kebenaran tentunya ya. Saya pernah dengar juga katanya ada orang hamba Tuhan di pesawat katanya. Dia ngeliat ada orang lagi berdoa begitu. Ditanya, kamu berdoa apa? Iya, saya lagi berdoa. Berdoa apa? Saya lagi berdoa puasa dia. Lagi berdoa puasa katanya mendoakan melawan para pendeta, dia bilang begitu. Karena dia dukun voodoo. Ini satu kesaksian singkat saja yang menunjukkan kepada kita bahwa memang sekarang kita lagi memasuki era di mana bukan hanya KKR terjadi di mana-mana, tetapi juga kebangunan spiritual. Maka saya katakan ini judulnya spiritisme ya. Jadi spiritualitas postmodernisme ini sebetulnya pada hakikatnya jatuh kepada spiritisme. Ya, jadi spiritisme postmodernisme itu spiritualitas postmodernisme itu identik dengan spiritisme pramodernisme sebetulnya. Cuma dengan jubah baru, dengan kemasan baru. Apa yang dikatakan di Alkitab semuanya sudah ada, yang Tuhan larang semua sudah dilakukan juga pada masa kini. Dalam kepercayaan itu, kabar baik yang mereka yakini ialah bukannya ada pengampunan dosa, bukannya bertobatlah karena tahun karunia Allah sudah datang. Bukan itu kabar baik. Kabar baiknya apa, saudara? Kabar baiknya Anda akan menjadi Allah. Ada potensi hebat dalam dirimu. Kembangkan itu. Kalau Anda akan menjadi Allah, Anda perlu Allah atau tidak? Kalau Anda adalah Allah sendiri, Anda perlu Allah apa tidak? Kalau Anda sedang menuju proses jadi satu dengan roh semesta, perlu nggak pengampunan, perlu nggak pendamaian? Anda sudah dalam proses itu sendiri kan? Semuanya yang ditawarkan oleh Kristen itu tidak lagi berlaku sebetulnya. Semua yang ditawarkan dalam Alkitab ini, pengampunan, pendamaian, sampai putra Allah harus disalibkan untuk memperdamaikan kita dengan Bapa, dan juga untuk menghancurkan kuasa kegelapan, kata kitab Yohanes, itu semua menjadi nol, menjadi nihil artinya. Oleh karena yang mereka beritakan tidak sama dengan itu. Lalu mereka mengatakan, Anda bukannya akan mati sesudah itu akan datang penghakiman, tidak. Anda akan mati sesudah itu Anda akan hidup selama-lamanya. Jadi perlu nggak saudara Injil itu? Masih ada nggak tempat untuk Yesus Kristus? Saya kira saya nggak usah jawab lagi, saudara bisa menjawabnya sendiri bagaimana konsekuensi daripada yang mereka ajarkan di sini ya. Jadi kalau kita lihat ini asumsi-asumsi yang dikembangkan dalam pengobatan alternatif ini sebetulnya masih bicara mengenai prinsip-prinsip filosofis dari ajaran spiritualitas postmodernisme. Nah sekarang kita akan lihat evaluasi kita terhadap ajaran atau alternatif pengobatan alternatif ini. Bagaimana sebetulnya pandangan Kristen mengenai energi, saudara ya? Saya akan mulai dengan begini, saudara. Kalau saudara mengajarkan kepada anak SD, misalnya saudara ajarkan bahwa karena Einstein mengajarkan E sama dengan MC kuadrat, jadi kalau begitu apapun yang mereka ketemukan bisa berubah jadi nuklir. Saudara bodoh apa pintar? Saudara bodoh atau pintar? Kalau saudara bakar kertas atau bakar kayu, begitu ya, apakah yang terjadi itu EI sama dengan MC kuadrat di situ? Itu kan fenomena juga kan? Itu kenyataannya juga. Yang kejadian itu adalah benda itu kita bakar, itu energi. Yang terjadi hasil berikutnya adalah apa? Yang terjadi adalah asap dan kemudian api dan asap, dan akhirnya sisanya adalah debu begitu atau abu ya. Jadi kalau kita katakan E sama dengan MC kuadrat, tidak bisa kita katakan itu berlaku secara semena-mena diterapkan kepada lingkup biologis lebih-lebih lagi. Kalau saudara katakan bahwa saya adalah equal dengan energi biologis, ini tubuh kita ini tulang belulang, daging, kemudian plasma dan sebagainya, dan diri kita itu equal dengan energi. Kita sepertinya mau mengatakan bahwa konversi materi menjadi energi seolah-olah sama atau
natural sifatnya dan otomatis begitu saja. Itu nalar kita yang sehat pun mengatakan tidak demikian halnya. Jadi ini kesalahan yang saya kira kesalahan cara berpikir yang terlalu naif sebetulnya untuk menerapkan teori relativitasnya Einstein ke lingkup biologis. Lalu kemudian yang berikutnya lagi adalah kalau kita mengatakan penyakit disebabkan oleh karena sumbatan pada aliran energi. Nah, sekarang coba saudara pikir begini ya. Kalau semua penyakit saudara kata, saya percaya memang ada barangkali penyakit-penyakit yang karena gangguan-gangguan tertentu dalam tubuh kita. Katakanlah contohnya kan kalau kita kebanyakan makan kambing ya, duren misalnya. Lalu kemudian terjadi kerak-kerak dalam pembuluh darah kita, lalu kolesterol tinggi, stroke terjadi, itu bukan oleh karena sumbatan energi, tetapi oleh karena aliran darah saudara tersumbat. Lalu kemudian terjadi stroke, lalu saudara lumpuh begitu. Lumpuh itu barangkali energinya terganggu, memang betul energi terganggu ya. Tapi penjelasannya adalah penjelasan darah itu sebetulnya. Darah dan kolesterol dan sebagainya. Yang saya mau katakan di sini adalah penjelasan energi tersumbat itu tidak atau menyingkirkan semua penjelasan-penjelasan medis yang biasa, yang common sense, yang konvensional kita terima seperti adanya radang, adanya infeksi, adanya bakteri, adanya virus. Apakah virus itu energi kesasar? Apakah bakteri itu energi negatif? Atau bagaimana saudara menilainya itu semuanya itu? Itu kan jelas ada organ-organ lain, ada eksistensi benda-benda yang lain yang mengganggu tubuh kita sehingga terjadi penyakit. Jadi cara penjelasan sumbatan aliran energi ini tidak menjelaskan hal-hal yang seperti yang saya katakan tadi kayak radang, virus, bakteri dan sebagainya itu. Kalau orang misalnya berzina jadi kena sifilis atau kena HIV atau AIDS, gangguan energi mana itu? Bagaimana menjelaskan dengan gangguan energi? Kan lucu sekali kan, orang ditanya kenapa kamu kena HIV? Ini energi saya lagi terganggu misalnya begitu, lagi tersumbat. Sudah nangkap ya? Jadi ini penjelasan ini sendiri bukan hanya tidak sesuai dengan common sense, juga tidak rasional sama sekali, tidak betul-betul tidak berhubungan dengan fakta begitu. Jadi penjelasan ini mendekati sesuatu yang akhirnya dekat kepada mistik begitu ya. Bahwa energi universal dapat dikanalisasi, dapat disalurkan oleh ahli baik untuk tujuan konstruktif maupun destruktif. Ini saya pikir ada benarnya ada salahnya. Di Alkitab memang jelas bicara mengenai dukun-dukun, siapa saja yang bisa punya hubungan dengan kuasa Tuhan atau kuasa gelap begitu, yang bisa barangkali menjadi kanal, menjadi saluran bagi efek-efek negatif positif ke pihak-pihak lain. Ketika zaman di Mesir, ketika Musa dipakai Tuhan untuk membawa keluar Israel dari Mesir, bukan hanya Musa bisa menunjukkan berbagai macam mujizat yang awal-awal. Para dukun di hadapan Firaun juga bisa. Tapi kalau kita perhatikan, selalu mereka ada batasannya. Batasannya itu ialah ada batasan mujizat tertentu mereka nggak bisa lagi. Oleh karena apa? Oleh karena semua mujizat yang dibuat oleh Musa itu bukan sembarangan mujizat. Itu datang dari Tuhan pertama-tama. Dan semua mujizat itu adalah mujizat yang menelanjangi kebodohan dan kegagalan dewa-dewa yang disembah oleh orang Mesir. Jadi misalnya Nil menjadi darah semua, karena Nil itu dewa kesuburan mereka. Sekarang dibuat menjadi darah total sama Allah, menunjukkan Tuhan menghancurkan kuasa yang mereka anggap sebagai sumber kesuburan mereka. Lalu kemudian ketika katak-katak keluar, karena mereka juga nyembah dewa katak. Sekarang dewa itu sekarang menjadi kutukan bagi mereka. Semua yang tadinya mereka sembah itu dihancurkan oleh Tuhan dan dijadikan kutuk buat mereka. Nah itu menunjukkan kepada kita bahwa memang ada kanalisasi. Tapi kalau yang dari Tuhan asalnya, itu datang dari Allah, momennya Allah, tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa tiru-tiru juga, dan terbatas. Orangnya tidak memiliki kemampuan itu terus-menerus. Sebagai contoh ketika Musa satu waktu memukul batu karang dengan tongkat tanpa perintah Allah, Musa dimurkai oleh Allah. Itu hamba Tuhan yang sejati, saudara. Karena nggak bisa hamba Tuhan sembarangan main mujizat dan demonstrasi mujizat. Tetapi kalau yang dari iblis saya katakan tadi, kalau makin tokcer dan makin gampang mujizat terjadi, nah itu kemungkinan besar bukan dari Tuhan tapi dari orang itu mendapatkan kekuatan dari tempat lain, lalu kemudian uang menjadi salah satu penggeraknya. Kemudian
Energi semesta itu identik dengan yang dikenal oleh agama-agama sebagai Allah. Mereka katakan energi semesta itu identik dengan Allah atau dengan Logos di Alkitab. Lalu mereka mengatakan Kristus itu juga salah satu tokoh Reiki yang paling top barangkali begitu, yang penuh dengan prana atau cakra ya, atau tenaga dalam, sehingga dia mengkanalisasikan kuasa-kuasa yang seperti sekarang diajarkan oleh paham-paham ini. Tapi kalau saudara perhatikan di Alkitab, coba saudara perhatikan di Alkitab ya, ada saatnya Tuhan Yesus tidak bisa berbuat mujizat. Kapan? Ketika orang mengeraskan hati dan tidak mau percaya, tidak mau bertobat. Ada saatnya juga Tuhan diminta berbuat mujizat, seperti dia bisa berbuat mujizat, dia tidak mau. Kenapa? Oleh karena motivasi orang itu minta mujizat bukan oleh karena takut akan Allah, ingin dekat kepada Allah, tapi oleh karena ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Dia tidak mau. Ada banyak kesempatan, kalau kita perhatikan lagi, di awal-awal pelayanan Tuhan Yesus ada banyak mujizat, di akhir-akhirnya banyak pengajaran-pengajaran. Oleh karena dia lebih menginginkan mereka berpegang kepada kebenaran daripada berpegang kepada tanda ajaib tetapi tidak memiliki iman. Ini petunjuk bagi kita bahwa Tuhan Yesus bukan master Reiki begitu ya. Tuhan Yesus bukan juga tidak sama dengan dukun, apalagi kalau kita bilang sebagai dukun. Kalau kita mengatakan demikian itu malah untuk penilaian Alkitab itu sudah sama dengan menghujat sebetulnya. Oleh karena dia adalah putra Allah yang datang sebagai manusia, dan yang dia tunjukkan itu adalah kuasa pencipta. Karena bolak-balik Injil mencatat bahwa dia mengalahkan atau menaklukkan atau menundukkan kuasa-kuasa alam semesta ini, angin ribut misalnya, jalan di atas air, kemudian juga kuasa-kuasa penyakit, kemudian kuasa maut, dan yang terakhir kuasa terhadap iblis. Ada 4 hal ya, semua kuasa yang membahayakan, yang merusakkan hidup manusia karena akibat dosa takluk ke bawah Yesus. Bukan oleh karena dia kanalisasi kuasa-kuasa kosmis, tapi oleh karena dia Allah yang menaklukkan dan mengatur kuasa-kuasa itu. Yang kedua, sorotan mengenai energi dan dalam udara. Dalam Hinduisme itu energi universal dianggap mengalir di dalam udara napas kita. Jadi kata prana ini identik dengan napas. Makanya dari situ juga barangkali muncul kata ruh. Ruh itu roh, bahasa Ibrani ruah. Sama dengan kata bahasa Yunani pneuma, artinya roh itu sama dengan napas sebetulnya. Jadi roh itu dengan napas dalam bahasa-bahasa tertentu identik satu sama lain. Jadi mereka mengatakan bahwa energi universal itu mengalir dalam napas kita. Barangkali ini kita perlu menyoroti, apakah napas Allah yang diberikan Allah kepada Adam dan membuat Adam menjadi hidup itu identik dengan energi universal? Apakah itu berarti menunjukkan bahwa kalau kita masih bernapas, kita masih memiliki energi ilahi dalam diri kita? Terus sekalian, kalau kita perhatikan di Alkitab itu kita melihat bahwa manusia pada awalnya Tuhan ciptakan dari debu tanah. Itu membicarakan mengenai keadaan kita yang rendah di hadapan Allah, hanya debu tanah saja. Tapi kemudian debu tanah itu dihidupkan oleh Allah sehingga menjadi mahkota ciptaan Allah, menjadi gambar Allah, karena Allah memberikan kepada dia napas Allah. Napas itu akan diambil kembali ketika Allah menyelesaikan hidup orang itu. Jadi ini bukan pemberian napas Allah itu menunjukkan jelas adanya suatu ketergantungan manusia kepada Allah, bukannya adanya zat kodrati dalam diri kita yang bisa kita kobarkan potensinya. Tertangkap maksudnya ya? Sedangkan dalam pemahaman postmodernisme, justru kekuatan-kekuatan itu dianggap sebagai potensi kodrati kita yang bisa kita kembangkan, karena yang kodrati itu identik dengan yang adikodrati. Mengenai yoga, sorotan saya adalah begini. Pertanyaannya adalah, apakah yoga itu boleh kita pelajari apa tidak? Apakah itu bisa dianggap sekedar olahraga untuk melatih kelenturan tubuh saja? Atau bagaimana sebetulnya? Terus kalian, di dalam agama-agama timur, India khususnya, metode-metode termasuk
yoga ini dan yogik, latihan-latihan yogik itu tidak bisa dianggap netral begitu saja, oleh karena mereka diciptakan, diuntukkan untuk mengubah tingkat kesadaran kita agar terjadi persatuan dengan Brahman. Ini filosofi agamanya begitu. Jadi yoga dan meditasi yoga itu diciptakan supaya roh kita boleh mengalami penyatuan dengan tingkatan Brahman. Jadi buat saya pertanyaan sekali kalau ada orang Kristen mengatakan boleh kita belajar yoga, padahal yoga untuk orang-orang Hindu itu tidak bisa dilepaskan dari mereka atau kepercayaan Hindu mereka. Nah, mengenai energi tertinggi tadi kalau kita lihat ada simbol Kundalini. Kundalini itu dalam mitos Hindu itu adalah pernikahan Siwa dan Sakti, saudara. Sampai sekarang ini kita masih menemukan ya di candi-candi itu ada simbol lingga, ada simbol yoni ya. Di mana-mana tuh saya pikir di peradaban di seluruh dunia itu selalu ada kecenderungan menyembah kesuburan, kemakmuran, kesuburan selalu diidentikan dengan organ-organ seks manusia. Sesi berikutnya dengan sebuah kesaksian dari Pak Hendy mungkin bisa menceritakan pengalamannya dalam perjalanan mengikuti salah satu unsur yang kita bicarakan di sini, Reiki, dalam waktu 5 menit, ringkas, jelas, padat, Pak. Jadi kalau ada yang bertanya bagian-bagian itu nanti per sesi ini. Bisa mungkin ke depan sini, Pak ya. Oh iya, Pak. Karena yang perlu melihat Bapak mereka, bukan saya. Terima kasih, Pak. Ini secara mendadak saja, kebetulan saya tadi cerita dengan Bu Magda. Bu Magda tahu kira-kira tahun 99 saya kalau tidak salah pernah cerita bahwa saya itu ikut Reiki. Tapi sekarang saya sudah berhenti. Sebetulnya motivasi saya ikut Reiki seperti diceritakan oleh Pak Paul tadi, kegunaan. Saya tidak sadar masalah. Sebetulnya saya tidak tujuannya untuk belajar Reiki, inginnya itu belajar tenaga dalam ya. Tapi saya tidak pernah berhasil, karena saya tidak bisa konsentrasi di tenaga dalam ini, tidak bisa. Akhirnya pada suatu waktu ketika seseorang teman menawarin saya untuk belajar Reiki, di sana dikatakan tidak perlu konsentrasi, cuman pasrah saja nanti akhirnya bisa. Kemudian saya ditawarin di Reiki ini ada Reiki Usui namanya ya. Usui itu dikembangkan dari Jepang. Kalau Reiki yang mau diajarkan kepada saya itu adalah Reiki Tumo. Reiki Tumo itu berasal dari Tibet. Semua Reiki itu alirannya asalnya dari Tibet. Karena itu saya memilih yang paling hebat yaitu Reiki Tumo. Kemudian saya mengikuti. Tahun 99 saya juga mengatakan pada istri saya mau mengikuti Reiki. Alasan saya, nanti besok kalau kamu sakit saya yang ngobatin, saya bilang begitu. Dan saya sendiri kalau sakit saya sudah tidak usah repot-repot, saya akan mengobati diri saya sendiri. Karena itu yang dipropagandakan di Reiki. Jadi saya sangat tertarik untuk berobat. Dan lagi sana ditekankan adanya lintas agama. Tidak tergantung dari agama siapa saja. Islam, Buddha, Kristen, segala macam boleh ikut gitu. Dan kebetulan waktu saya ikut daftar, saya dilihat di sana juga ada romo yang ikut, ada suster yang ikut, ada pendeta. Wah, itu lebih mantap saya nih. Ya. Wah, ini berarti ini benar gini. Pada waktu mulai masuk itu memang tidak bicara sampai yang mendetil seperti cerita seperti ini ya. Hanya ngomong soal pengobatan, begitu aja. Jadi saya itu seperti yang dikatakan Pak Paul tadi itu di-attune. Di-attune itu diselaraskan. Jadi ibarat kalau kita mau punya radio, kita mau nyetel radio SS gelombang 100 misalnya, kita kan mesti muter gelombangnya sampai ketemu 100 sehingga keluar siaran radio SS. Itu ibaratnya demikian. Sehingga kita tuh di-attune, diselaraskan dengan energi, katanya energi ilahi gitu.
Di atas ini banyak sekali energi katanya, macam-macam energi. Tapi yang dipakai Reiki itu yaitu yang diselaraskan oleh kita. Jadi kita energinya adalah energi Reiki yang selaras, yaitu dengan energi ilahi, demikian. Jadi dikatakan mereka mengatakan kalau prana itu energinya dari tangan. Nah ini tidak tahu dari mana, masuknya itu dari tangan. Kalau Reiki masuknya itu dari atas melalui umbun-umbun kita. Jadi sesuatu yang masuk dari atas pasti dari Allah, dari ilahi. Tidak mungkin energi dari setan itu masuknya dari atas, karena katanya manusia itu kan punya 7 cakra, tadi disebutkan di sana. Cakra tertinggi manusia adalah cakra mahkota, di atas begini ya. Di atas kita itu semua itu cakranya Tuhan katanya. Jadi Tuhan mengirimkan energi melalui cakranya Tuhan, terus kemudian masuk ke cakra yang ke-7 yang tertinggi, namanya cakra mahkota, ke tubuh kita. Karena itu kalau latihan kita kan memegangnya dari sini, pipi, ke dahu, ke jantung dan sebagainya. Itu cara berlatihnya demikian. Jadi saya mulai mengikuti session atau tingkat yang pertama. Waktu itu memang semua itu biaya ya, 550.000 kalau tidak salah. Tingkat 1, tingkat 2 850, tingkat 3 itu 1.250.000. Saya mengikuti itu. Jadi tidak ada istilahnya murah, semua itu biayanya besar. Katanya grandmasternya mereka untuk mendapatkan ilmu itu di luar negeri itu bayarnya dolarnya itu juga mahal. Jadi di sini juga mahal. Kemudian jadi susunan mereka itu dari grandmaster, punya master, baru kita ini yang belajar di sana. Kita di-attune. Setelah di-attune kemudian kita dianjurkan untuk praktek di klinik-kliniknya mereka, mengobatin orang yang sakit begitu. Ya, saya pertama kali istilahnya kemaru, senang sekali ya dengan cara demikian itu. Saya langsung ikut di klinik, terjun untuk mengobatin mereka. Jadi yang ngobatin itu misalnya pasiennya tidur di tempat tidur, kira-kira 6 orang, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita menumpangkan tangan begitu. Kalau kita laki, pasiennya perempuan tidak boleh nempel ya, nanti tidak etis katanya. Kalau laki sama laki boleh, atau perempuan sama perempuan boleh nempel, menyalurkan energi. Memang yang saya rasakan kalau setelah saya pulang menyalurkan energi, kira-kira 2 jam di sana, badan saya itu segar, lebih segar. Apakah ini karena sugesti apa tidak, saya tidak tahu ya, tapi badan saya segar. Jadi saya lebih senang kalau ke klinik karena pulangnya segar, begitu. Itu yang saya lakukan. Kemudian saya diajarin juga dikasih kaset-kaset untuk melatih spiritualitas katanya. Nah ini bedanya, saya herannya spiritualitasnya tidak pakai sembahyang, tidak pakai berdoa, tapi dengan mendengarkan kaset itu, dengan lagu-lagunya itu, lagu-lagunya memang lagu-lagunya membuat orang itu bisa masuk ke dalam suasana yang demikian itu. Kita hanya menumpangkan tangan kita di kaki begitu ya. Kemudian mereka itu meyakinkan kita bahwa itu dari ilahi. Jadi kita ngomongnya Tuhan mohon engkau mengirimkan energi ilahimu pada kami. Caranya begitu, itu orang Kristen. Kalau Islam ya enggak tahu lagi ya caranya bagaimana, mungkin doanya Islam begitu. Jadi saya itu mantap sekali karena ngomongnya ya Tuhan tolong turunkan energi ilahimu. Kemudian saya mulai, karena sudah di-attune, begitu saya mengucapkan demikian, saya sudah punya niat. Kemudian seperti semacam ada semacam tekanan di umbun-umbun saya ini loh. Seperti saya diunyak-unyak ini loh, kepala saya. Sebentar aja, terus kemudian saya merasakan aliran masuk ke dalam tubuh saya. Jadi tubuh saya itu seperti orang kayak kesemutan. Kalau saudara gringgingan bahasa Jawanya, ya seperti itu. Tapi kalau gringgingan itu keras sekali, kalau kesemutan yang dari Reiki ini halus sekali gringgingannya itu. Saya merasa bahwa ini sudah masuk ini. Nah kalau sudah masuk saya mulai berlatih demikian 1 jam sambil mendengarkan kaset itu. Nanti dibimbing itu ting gitu harus pindah posisi, ting pindah posisi ya. Posisi tangan tuh kemana-kemana begitu. Itu yang saya lakukan. Kemudian karena tertarik ikut tingkat 2. Tingkat 2 ikut lagi tingkat 3. Tingkat 3A itu adalah tingkat yang tertinggi di sana. Kalau 3B itu adalah sudah kelasnya seorang guru begitu. Jadi saya juga membaca buku-buku Reiki, tapi enggak dari ada yang namanya dari penerbit Krishna atau apa itu, enggak, hanya namanya dari Pak Irmansyah itu yang satu ini aja. Jadi buku Reiki, buku Kundalini, buku Singchi semua saya punya sampai saat ini, saya pelajari saat itu. Mereka meyakinkan sekali dengan mengatakan, memberikan contoh dari kitab suci.
Yesus pernah dijamah seorang wanita yang pendarahan selama 10 tahun. Kemudian Yesus merasakan ada aliran yang keluar dari tubuhnya. Kemudian Yesus kan menanyakan, siapa yang menjamah aku, kan begitu. Nah, ini digunakan oleh mereka, itulah Reiki yang keluar, dipegang oleh wanita itu. Jadi Yesus itu betul tadi master Reiki sebetulnya. Tenaganya keluar mengalir karena terjamah, itu begitu ya. Ini lebih mantap lagi. Memang pada waktu ikut pertama itu sudah diberitahu para peserta yang mempunyai jimat-jimat, punya pegangan-pegangan supaya diberitahu, kalau tidak hilang. Memang pada saat itu yang peserta saya ada yang seorang perempuan sampai nangis gulung-gulung gini, sampai teriak-teriak, suaranya seperti suara harimau dari mulutnya, yaitu dikatakan bahwa perempuan ini pernah kerasukan roh harimau, setan. Oleh guru ini harimaunya itu seperti melawan demikian. Jadi orang yang punya jimat-jimatnya semua akan hilang gitu. Jadi saya cuma lihat-lihat begitu aja. Itu yang terjadi. Kemudian waktu saya mencoba untuk menyembuhkan istri saya, ya bukan menyembuhkan, memberikan kekuatan gitu. Istri saya enggak merasa apa-apa. Ini saya mulai kecewa dari situ. Loh, kok aneh sih? Kelihatannya kok semua gitu-gitu. Kok enggak merasakan apa-apa. Di kantor saya nyoba manggil anak buah juga. Loh, enggak merasa apa-apa juga gitu. Kemudian waktu di klinik saya lihat orang yang sakit-sakit itu, saya nyoba bantu nyembuhkan. Loh, kok enggak ada hasilnya semua? Padahal di buku majalahnya itu wah semua memberikan kesaksian, wah sakit apa sembuh. Tapi saya sendiri dengan kelompok itu kok enggak ada yang sembuh. Itu mulai sudah meragukan saya, satu. Kemudian setelah agak lama belajar itu kok mengarahnya sekarang menjurusnya ke golongannya India sana, India. Mereka mulai percaya ada namanya kalau tidak salah Babaraji atau siapa itu, seorang tokoh spiritual yang masih hidup selama 1000 tahun di Himalaya. Nah ini sudah tidak masuk akal ya cerita ini, saya cuma dengar. Kemudian kalau Sai Baba itu sudah biasa mereka cerita masalah itu. Kemudian kalau mau meningkatkan spiritual lagi, suruh memandang fotonya guru besar yang spiritual itu. Loh ini kan sudah tidak karu-karuan pikir saya ya. Masa kita mau minta meningkatkan spiritual dengan menghadap foto itu, minta begitu ya, katanya begitu. Kemudian Reiki yang saya pelajari itu mulai pecah. Pecah itu biasa karena uang, mereka cari uang, sangat komersil. Karena sebelumnya kan ada seminar namanya Kundalini gitu. Saya tidak mau ikut sudah. Karena waktu motivasi saya pertama selain untuk ngobati, saya tidak mau belajar yang lain. Begitu saya tahu ini sudah mulai enggak karuan, saya tetap membatasi diri, tidak mau katut istilahnya ke belajar-belajar yang enggak karuan. Karena setiap seminar itu duit terus, seminar buka hati, seminar sanu hati sanubari, nanti seminar bisa mengenang kembali kejadian masa lampau waktu inkarnasi. Loh, saya ini enggak percaya inkarnasi, kita orang Kristen kan enggak ada inkarnasi. Ini sudah ngomong inkarnasi, saya sudah enggak mau ikut semacam itu, sudah mulai bimbang, saya sudah mulai bimbang. Kemudian pecah menjadi namanya Syambala, ada lagi Syambala. Saya ditarik mau jadi pengurus. Saya ingin tahu ini apa pelajarannya. Sudah diundang ke namanya Syambala. Di sana mereka itu mengadakan pertemuan, kemudian seperti kita mengadakan semedi. Kemudian katanya yang datang ini adalah dari rohnya Nabi Abraham itu. Ada lagi namanya Melkisedek. Ini zamannya kok sudah karu-karuan lagi nih ya. Melkisedek Ibrahim katanya datang semua. Ini dua tokoh ini yang sangat memperhatikan nasib manusia. Tapi mereka datang dalam bentuk cahaya. Katanya ada yang bisa lihat. Kebetulan yang hadir tuh katanya ada yang bisa lihat. Coba kamu tadi waktu menutup mata kamu lihat apa di sebelah kita? Oh ya, saya lihat ada cahaya yang putih, ada lagi cahaya yang hitam. Oh, cahaya yang hitam itu yang jahat, yang putih itu yang ya semacam Melkisedek, Sin Jermin katanya begitu, Mayora begitu. Jadi orang-orang suci yang zaman dulu itu yang datang-datang begitu. Kemudian berkembang lagi saya dikasih satu buku bahasa Inggris saya pelajari. Ini lebih ndak karuan lagi. Buku itu saya lihat sendiri nih ya, saya baca sendiri buku itu. Di situ digambarkan secara kronologis Yesus itu urutan yang ke-6. Urutan yang ke-3 kalau tidak salah itu namanya Hercules. Loh, kan bingung saya ini. Hercules ini film favorit saya waktu kecil ya. Kalau nonton film lihat Hercules ya.
Loh, Hercules ini kan namanya dewa Yunani dulu, orang kuat. Loh kok bisa posisi lebih tinggi dari Yesus? Di situ diakui bahwa Yesus itu kedudukannya akan diganti sama siapa? Yesus diakui jasanya karena dia berkorban untuk manusia. Tidak diakui sebagai anak Allah. Yesus itu manusia biasa yang berkorban untuk manusia. Ya toh? Jadi dia diakui, diberi posisi ke-6, kalah dengan Hercules. Ini saya bilang, wah ini sudah tambah kacau balau begini ya. Kemudian saya sudah bimbang. Kemudian istri saya selalu memberikan saya, mendoakan saya, memberikan masukan saya. Saya mulai bimbang, sudah mulai agak mundur gitu. Kemudian saya mendengarkan banyak ya firman, mendengarkan kaset ya dari Injili juga, kaset yang nyinggung soal postmodern dan sebagainya. Kemudian saya mulai pamit sama teman-teman. Saya pamit, tidak bisa membantu lagi. Memang saya debat sama mereka, karena mereka juga orang Kristen ya, debat sama saya. Tapi karena saya mungkin kurang dalam ya, jadi kadang-kadang saya tidak bisa kalah debatnya sama mereka. Tapi saya tetap mempunyai keyakinan bahwa saya tidak mau ikut Ricky, karena tidak jelas asal usulnya. Belum tentu semua yang masuk dari atas ini harus dari Tuhan, saya bilang begitu ya. Jadi saya waktu itu menyadari bahwa saya telah salah. Kemudian saya mulai mundur, teratur pelan. Cuma satu hal, ini yang satu sampai sekarang ini yang menjadi pertanyaan saya, Pak Paul. Pada waktu pertama kali saya di Attune itu disebutkan, seumur hidup Anda sudah terbuka. Itu ibaratnya dulunya ini seperti kita ini ya, kalau misalnya apa itu tertutup ya, di sini tertutup. Kalau di Attune diselaraskan itu dibuka. Kalau kita makin banyak melakukan latihan-latihan, makin bersih katanya begitu. Makin lebih dekat dengan Tuhan, makin lebih menyatu kepada Sang Pencipta. Itu betul pencipta, selalu disebutkan Sang Pencipta. Cuma suatu ketika kalau Anda nanti tidak berlatih Reiki lagi, itu akan agak menutup. Tapi tidak hilang, tidak bisa menutup seperti asal mulanya. Jadi tetap ada, mengecil saja. Nah, ini mungkin kata-kata ini benar, karena kadang-kadang saya walaupun sudah 2 tahun tidak berlatih, tidak mau deket-deket soal itu, saya hanya lihat di koran aja. Sekarang kan sangat komersil, wah semua itu mengadakan Reiki pelatihan ini. Langsung ada yang pelatihan jadi guru, nah, luar biasa. Tidak jadi murid langsung belajar jadi guru. Ada yang langsung cakra keberapa mau dibuka ini, itu duit semua ya masalahnya itu. Nah sekarang yang menjadi beban jadi bagi saya itu kalau diam-diam itu saya merasa energi ini masuk. Saya berasa kalau sudah gini, saya sudah kayak dunyak-unyak gini, wah ini masuk ini energi. Saya duduk di ranjang itu lihat TV gitu ya, datang kerenyang. Kalau dulu wah senang luar biasa saya. Kalau sudah itu datang langsung saya manfaatkan. Jadi baik di misalnya di kereta api atau di bis atau di pesawat, begitu masuk langsung saya manfaatkan gitu ya. Itu sangat berharga. Tapi sekarang saya tahu ini datang ini kerenyang gitu ya. Pipi saya ini sudah terasa ya toh. Terus kaki saya ini bisa isis gitu, enak gitu loh. Saya diamkan aja. Diam lama-lama hilang. Tapi yang namanya cobaan tetap datang. 2 hari yang lalu Reiki ini memang benar. Ada maksudnya untuk menyembuhkan itu sifatnya sementara itu benar. Dulu kalau saya sakit perut ya, pernah 1 kali di dalam perjalanan sakit perut, saya Reiki perut saya nih, sakitnya bilang. Tapi kalau saya lepas tangan saya, sakit lagi. Jadi terus begitu, buka tutup begini ya. Sampai akhirnya saya sampai di pabrik, baru saya lepas, lari ke kamar kecil. Itu caranya begitu ya. Nah, yang 2 malam yang lalu saya sakit perut lagi. Tengah malam sakit perut, sepertinya dipelintir-pelintir gini. Nyari obat apa tengah malam ini ya. Kebetulan istrinya tidak ada di samping lagi, gimana bingung saya. Tapi saya sudah punya keyakinan saya tidak mau minta pertolongan Reiki turun. Tapi secara tidak sadar tangan saya ini megang perut saya. Hilang. Waduh, belain ini, Reiki ini jalan lagi nih saya bilang gitu. Ya apa ya? Ya sudah saya diam miring. Tapi namanya orang tidur, suatu ketika tangan terangkat. Begitu tangan terangkat, istilahnya saya itu bangun lagi, sakit lagi perut lagi, pasang lagi, tidur lagi, buka lagi, terus begitu sampai pagi, saya baru mencari obat. Ya ini mungkin minta tanya sama, ini bagaimana cara menghilangkan yang sudah
Ya ini Pak, sulit ini, karena dulu udah dikatakan dari permulaan, sekali dibuka seumur hidup tidak akan maksudnya nutup kembali ya, hanya mengecil saja begitu. Nah ini yang mengecilnya ini yang repot saya. Saya sudah tidak mau cawe-cawe, tidak mau deket-deket dengan Ricky. Saya enggak mau, saya sudah tobat sama masalah ini. Karena aliran yang tidak jelas bagi saya ya, saya tidak mau sudah biar uang hilang enggak apa-apa, apa yang saya susah payah dulu sudah enggak apa-apa. Cuma sekarang ini kadang-kadang datang sendiri gitu Pak. Kalau saya kebetulan enggak sakit enggak apa-apa, masa bodoh biar datang sendiri ya biar aja saya gitu. Cuma ya kadang-kadang manusia, saya menghadapi kesakitan, tidak sadar saya menggunakan, walaupun saya tidak membatin lagi ya. Seperti di sini tadi kan digambarkan simbol-simbol. Dulu saya mesti pakai simbol, ini namanya simbol Cikure, simbol Sehiki, namanya Honsasionen. Semua yang digambarkan ini benar semua. Saya jalani semua kok. Cuman akhirnya dulu kalau saya pakai simbol begini, karena sudah tingkatan tinggi, simbol itu sudah tertanam di otak saya. Jadi saya hanya niat, saya mau mengalirkan energi ilahi, langsung turun energi itu benar semua. Cuma ya itu energi yang mana ini enggak tahu saya yang begitu. Jadi mohon barangkali Pak Paul ada jalan keluarnya, apa yang harus saya lakukan supaya ini enggak mengganggu saya datang terus begitu Pak Paul. Supaya saya juga tidak tergoda begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendy.